pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Kela Fadia di podcast Suara Perempuan bersama BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di hari ini kita bakalan sharing dan ngobrol-ngobrol seputar stunting dan peran keluarga untuk pencegahannya gitu ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini, Kila mau ngajak dulu nih pemirsa di rumah untuk jangan lupa like, komen, dan share video ini. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kamu, keluarga kamu, biar makin banyak yang tahu dan makin banyak yang teredukasi. Oke, back to the laptop. Jadi kita bakal bahas seputar stunting ya Bu ya, dan bagaimana peran keluarga dalam pencegahannya. Nah, kali ini senang sekali karena di depan saya sudah ada Ibu cantik. Beliau adalah Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Dotranda Hajarita Mariani MPD yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel merupakan perempuan tangguh dengan sejumlah prestasi. Perempuan kelahiran Majene 17 Mei 1964 silam ini memulai karirnya dengan jabatan sebagai PKB di Kabupaten Majene dan Makassar. Kemudian dilanjut menjadi staf di BKKBN Provinsi Sulsel, Kabid PIK BKKBN Provinsi Sulbar, Kabid Adin Latbang di BKKBN Provinsi Sulbar, Kabid PP dan KS BKKBN Provinsi Sulbar, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Istri dari Dotrandes Farif Wajdi MPD ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai Indonesian Inspiring Award pada 2016 lalu. Ia juga mendapatkan penghargaan The Most Indonesian Leadership Figure pada 2017 dan penghargaan Anugerah Citra Kartini Indonesia pada tahun 2018. Selanjutnya, ia juga mendapatkan prestasi apresiasi pembawa perubahan atau pemimpin inspiratif dari lembaga 7 Sky Media pada tahun 2018. Dan yang terakhir, penghargaan Top 50 Sri Kandi Pembawa Perubahan Indonesia 2019. Selamat datang Bu. Bagaimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa gimana Bu, lancar? Alhamdulillah. Lancar. Oke, baik, kalau sekarang ini kan sudah bersama Ibu nih, sudah ahlinya gitu ya. Jadi kita bakalan sharing, nanti bakal ada juga gambaran data-data ya Bu ya, seperti apa sebenarnya stunting di Sulawesi Selatan terkhususnya. Dan tapi sebelum kita bahas jauh tentang stunting, kita mau tahu dulu nih Bu, program BKKBN saat ini apa aja yang dijalankan? Oke. Ya. Jadi program BKKBN ya, pada tahun 2020 ya, ada 10 perubahan yang dilakukan oleh BKKBN. Antara lain adalah singkatan ya programnya BKKBN. Kalau dulu kita kenal adalah program singkatannya program KKBPK. Tetapi orang itu agak sulit untuk mengingat. Akhirnya pada tahun 2020 dilakukan perubahan menjadilah singkatan program Bangga Kencana. Ya. Bang itu adalah program pembangunan keluarga, kemudian K itu adalah kependudukan, ya. Kemudian Cana itu adalah keluarga berencana. Jadi BKKBN itu memiliki 3 program, yaitu program, saya kembali ulang, program pembangunan keluarga, program kependudukan, dan program keluarga berencana. Ya. Sebelum saya masuk seperti apa sih program yang ada di BKKBN, tentu kita harus melihat dulu apa sih sebenarnya tugasnya BKKBN. Ya, jangan sampai masih ada persepsi bahwa tugas BKKBN itu hanya semata untuk memberikan pelayanan kontrasepsi. Ya, ya tugas BKKBN ini ada 2. Ya, berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009. Ya. Yang pertama tugasnya adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah ya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana.
Dari 2 tugasnya BKKBN, inilah dijabarkan dalam 3 program yang tadi saya jelaskan. Sekarang kalau orang nyebut apa sih program pembangunan keluarga ya? Program pembangunan keluarga ini kan diharapkan ya seluruh keluarga Indonesia itu adalah menjadi keluarga yang berkualitas ya. Kualitas itu. Tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan membuat satu keluarga itu bisa menjadi keluarga berkualitas ya. Apa intervensi program yang dilakukan oleh BKKBN? Ya khususnya di program pembangunan keluarga ya. Kita lebih pada ya pembentukan POKTAN, kelompok kegiatan yang kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat ya. Dan ini menjadi milik masyarakat ya. BKKBN ya, seluruh ya, yang namanya siklus hidup BKKBN itu punya peran di dalamnya. Pertama saya memulainya dari Bina Keluarga Balita ya. Ini balita ya kita berikan edukasi kepada keluarga yang memiliki balita. Jadi bukan kepada balitanya. Iya, ya, betul. lain Ada berbeda keluarga. dengan PAUD. Kalau PAUD itu kepada sasarannya adalah Anaknya. Tetapi kalau BKKBN sasarannya adalah orang tua. Tapi bisa jadi orang tua itu ada yang sudah ya, wafat. Ya, diasuh oleh neneknya, diasuh oleh tantenya, itulah yang menjadi sasaran. Ya, jadi bukan berarti kalau orang tuanya tidak ada, kemudian kita tidak intervensi, tidak seperti itu. Siapapun yang mengasuh ini anak balita, itulah yang diberikan edukasi. Ya, edukasi apa yang kita berikan? Seperti apa pengasuhan tumbuh kembang anak balita? Itulah yang kita berikan kepada sekali lagi kepada keluarga-keluarga yang memiliki balita. Ya. Kemudian yang kedua, ya programnya BKKBN dan ini juga sasarannya kepada keluarga. Jadi kembali kepada keluarga karena memang BKKBN pendekatannya adalah pendekatan keluarga ya. Yaitu bina keluarga remaja. Ya, kita memberikan edukasi seperti apa sih ya? Kita mengasuh anak remaja. Nah, itu ada di situ. Dan sekali lagi ini diberikan kepada keluarga yang punya remaja. Ya, itu sasarannya adalah keluarga yang punya remaja. Tetapi apakah tidak ada programnya BKKBN yang langsung kepada remaja? Ada. Ya, melalui program generasi berencana ya dengan membentuk pusat informasi konseling remaja ya yang ada di 24 kabupaten kota. Dan pembentukan ini ada 2 jalur. Ada jalur pendidikan, kemudian ada jalur masyarakat. Jalur pendidikan kita mulai dari SLTP, SLTA. Kemudian untuk jalur masyarakat biasanya ya dari pramuka, majelis dari remaja masjid, kemudian remaja gereja. Itu di situ kita bentuk. Jadi bukan berarti mereka yang putus sekolah tidak punya ruang untuk ikut ya di dalam program generasi berencana. Jadi masuk semua. Masuk semua. Baik itu keluarga yang memiliki remaja maupun langsung kepada anak remaja itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, dan ini saya menyampaikan bahwa program Bina Keluarga Lansia, yaitu kita singkat dengan BKL, sangat jarang ya orang melirik ini. Ya. Tetapi BKKBN itu udah lama. Makanya sekali lagi, siklus hidup, seluruh siklus hidup manusia BKKBN ada di dalam. Tadi saya memulainya dari balita, ya. Kemudian remaja, kemudian kita masuk pada lansia, ya. Bina Keluarga Lansia. Ya. Kita berikan 2 juga sasarannya. Sasaran pertama sama dengan BKR. Yang pertama adalah keluarga yang memiliki lansia. Bagaimana menjadi lansia yang produktif. Ya. Dengan memberikan edukasi 7 dimensi lansia. Nah, itu kita berikan edukasi. Bagaimana lansia ini ketergantungannya kepada orang lain itu kita bisa kurangi. Nah, kemudian selain keluarga-keluarga itu diberikan edukasi, ada juga program langsung kepada lansianya. Contoh, ya kita kerjasama tentu dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, kita kerjasama. Ada penimbangan lansia, nah, itu nanti kerjasama antara BKKBN ya dengan Dinas Kesehatan. Ya, bisa biasanya melalui Posyandu Lansia. Jadi itu yang kita lakukan, sama juga BKB. Ya, makanya ada yang kita sebut dengan BKBHI, Holistik Integratif.
Jadi dia terpadu, ya contoh tadi BKB itu terintegrasi dengan Posyandu. Kalau BKR biasanya terintegrasi dengan Majelis Taklim. Ya. BKR terintegrasi dengan Posyandu Lansia. Jadi itu ya. Kemudian yang berikut adalah kami juga punya program dalam memberikan akses ya kepada keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga melalui yang kita sebut dengan pembentukan kelompok UPPKA, upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Tetapi bukan berarti kalau bukan akseptor tidak bisa masuk, tetapi kita upayakan lebih ya fokus pada mereka yang menjadi akseptor KB. Ya. Jadi itu tadi yang kita sebut dengan program pembangunan keluarga. Itu baru satu program. Nah, sementara tadi kan ada 3 programnya. Sekarang kita masuk pada program kependudukan. Seperti apa sih itu program kependudukan? Ya, program kependudukan ya ini kita lebih pada melihat seperti kebijakan apa. Ya, contoh salah satu yang dibuat oleh BKKBN, ya bukan dibuat ya, difasilitasi oleh BKKBN di seluruh kabupaten termasuk provinsi adalah penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan. Ini adalah dokumen ya yang diprediksi selama 25 tahun ke depan ya menjadi acuan untuk penyusunan RPJMD. Contoh ya, misalnya satu kabupaten ya menginginkan total fertility rate-nya ya TFR-nya itu misalnya kalau kami itu mau TFR kami itu ada 3 misalnya atau ada 2. Berarti rata-rata seorang ibu sampai berakhir masa suburnya itu memiliki 2 orang anak. Nah, itulah yang disebut dengan TFR. Ya, ini yang menjadi acuan yang ada di dokumen GDPK. Yang leading sektornya itu adalah sebenarnya memang BKKBN, tetapi pelaksanaan di kabupaten pada saat disusun melibatkan semua sektor yang diketuai oleh Bapeda. Ya, jadi ini GDPK bukan miliknya BKKBN, tapi GDPK ini adalah milik pemerintah daerah ya. Jadi seperti itu ya. Itu di program kependudukan. Nah, kemudian apakah hanya sekedar dokumen? Tidak. Nah, karena ini kita juga dievaluasi apakah GDPK yang sudah disusun itu dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD, dalam penyusunan kebijakan yang ada di pemerintah daerah. Itu untuk GDPK. Yang selanjutnya ya di program kependudukan ada juga penentuan parameter kependudukan. Ya, tadi itu sudah masuk parameter seperti CPR-nya, usia kawin ASFR, misalnya rata-rata di Sulawesi Selatan kawin itu pada usia berapa? Ya. Sekarang inilah yang menjadi parameter, itu menjadi acuan kita. Ya, kita tentukan parameternya itu seperti ini ya. Kemudian ya, di program kependudukan sangat banyak sekali program-program yang ada dalam, termasuk program Kampung KB ya. Ya, Kampung KB ini pada tahun 2016 yaitu dicanangkan oleh Bapak Presiden di salah satu dusun, yaitu Dusun Jenawi di Jawa Barat, yang tujuannya adalah bagaimana Kampung KB ini dibentuk ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, masyarakat yang ada di desa itu. Kemarin itu indikatornya adalah semua yang jelek, saya bisa katakan seperti itu. Contoh, angka kematian ibunya tinggi, akses memperoleh air bersih itu mereka tidak dapatkan, kemudian angka kemiskinannya tinggi. Jadi semua yang tidak bagus itu makanya diangkat menjadi Kampung KB. Kampung KB. Ya, diangkat. Nah, kemudian Kampung KB ini sebenarnya kalau tadi tujuannya itu seperti itu, meningkatkan kualitasnya. Seperti apa program kegiatan yang ada di dalam? Ya, Kampung KB ini diisi dengan seluruh kegiatan-kegiatan program BKKBN terintegrasi dengan program lain. Contoh ya yang kita bisa berikan. Kalau misalnya di satu desa itu membutuhkan jalanan, transportasi supaya aksesnya bisa bagus ya, bisa lancar, kerjasama dengan PUPR ya, seperti itu ya. Misalnya mereka menginginkan ya, mereka butuh bibit misalnya ya, kerjasama dengan ketahanan pangan. Jadi Kampung KB ini tidak berdiri sendiri ya, konvergensi yang kita harapkan bagaimana
pembangunan yang diisi di Kampung KB betul-betul dapat memberikan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di situ. Jadi itu antara itu Kampung KB masuk di program kependudukan ya. Kemudian masih ada masih banyak, ada masih yang namanya banyak. masih banyak. Kalau ini bisa sampai 3 jam kalau dibahas ya. Kemudian ada yang namanya pojok kependudukan, ada sekolah siaga kependudukan, itu tuh banyak sekali itu ya. Kemudian ya bagaimana juga kita menganalisis ya dampak-dampak kependudukan itu juga masuk di dalam. Jadi itu antara lain ya program-program yang ada di kependudukan. Kemudian terakhir adalah program keluarga berencana ya. Program keluarga berencana ini saya lebih mengarah kepada 4 terlalu ya. Jadi bagaimana setiap keluarga itu memiliki perencanaan menikah, perencanaan memiliki anak, ya itulah. Ya. Jadi semua itu terencana. Ya apa yang kita lakukan dalam satu keluarga ya semua ada perencanaan yang kita lakukan. Ya. Nah, salah satu contoh yang saya bisa berikan, umur ideal, ya ini kan dibahas di program keluarga berencana ya. Umur ideal untuk menikah, BKKBN itu punya tagline ya 21-25, 21 bagi perempuan, 25 untuk laki-laki. Kenapa 21? Karena dianggap bahwa dengan usia 21 tahun seorang perempuan itu sudah dianggap ya sudah ideal untuk menikah dan hamil melahirkan menjadi seorang ibu. 21 tahun. Ya, 21 tahun. Kemudian kalau laki-laki 25 tahun karena dianggap sudah matang dari semua aspek ya, termasuk aspek ekonomi. Ya, makanya kita punya tagline-nya 21-25. Jadi kita punya ya programnya. Kemudian bagaimana ya dengan 4 terlalu tadi. Jadi kalau dengan 4 terlalu tadi ya, saya bisa sampaikan bahwa jangan terlalu muda menikah. Tadi tagline-nya 21-25. Jangan terlalu dekat jaraknya, ya kurang lebih 3-4 tahun ya itu jarak. Ini dalam rangka untuk memaksimalkan pengasuhan tumbuh kembang anak dan pemberian susu eksklusif 0-6 bulan, 0-2 tahun. Kita harapkan sampai 2 tahun. Karena ini salah satu kontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikut, ya jangan terlalu tua. Ya sama juga bibit ya. Kalau terlalu tua dilihat itu kalau pohon udah terlalu tua buahnya kecil-kecil itu ya. Nah, karena ini kalau sudah di atas ya 35, 40, 45 tahun itu udah berisiko untuk melahirkan ya dari aspek kesehatan udah berisiko. Kemudian jangan terlalu banyak ya. Terlalu banyak pasti ya pengasuhan tumbuh kembang anaknya itu tidak maksimal. Kalau dia seperti itu apalagi dia tidak jaga jarak. Ya, ada beberapa kasus usia anak 4 bulan udah positif hamil. Artinya pemberian susu eksklusif itu tidak maksimal diberikan. Karena kalau sudah hamil tidak mungkin lagi kita memberikan susu kepada ASI kepada anak yang baru usia 4 bulan tadi ya. Jadi itu harapannya kita jangan terlalu banyak kita kembalikan kepada yang bersangkutan, tapi upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana menjaga jarak sekali lagi dengan kita bisa memaksimalkan pengasuhan tumbuh kembang anak, pemberian susu eksklusif. Jadi itulah tugasnya BKKBN untuk pelayanan yang kita berikan, bagaimana menjaga jarak. Baru orang bicara alat kontrasepsi terdiri dari 7 ya. Ada suntik, ada pil, ya. Kemudian ada implan, ada IUD, kemudian ada kondom untuk laki-laki dengan vasektomi, kemudian ada tubektomi. Jadi ada 7 layanan yang diberikan oleh BKKBN. Nah, kemudian sebagai catatan bahwa alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN. Ya, jadi alat kontrasepsi seperti IUD, implan, kondom, suntik pil itu ya di BKKBN. Ya, kita distribusi dari provinsi ke kabupaten ke Paskes, fasilitas kesehatan. Kemudian juga didukung melalui bidan dokter praktek swasta ya. Seperti itu untuk 3 program ya.
Jadi dari semua yang diuraikan itu pasti tentu saja utamanya adalah bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Iya, betul. Tapi sejauh ini Bu ya, kalau saya rasa nih setiap di iklan TV juga bahkan ada salah satu program BKKBN yang paling sering digaungkan itu adalah stunting ini. Jadi bahkan di TV tuh sudah ada iklannya, di radio ada iklan layanan masyarakatnya, terus di billboard juga kadang-kadang ada. Nah, tapi masih banyak orang nih yang belum tahu sebenarnya stunting itu apa, maksudnya sering didengar nih Bu ya, tapi kita sendiri nggak tahu apa sebenarnya stunting itu. Nah, mungkin di sini Ibu boleh jelasin dulu. Jadi stunting, jadi stunting ini adalah gagal tumbuh karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Jadi itu yang disebut dengan kronis. Bukan berarti saat ini saya tidak kasih makanan bergizi langsung stunting, tidak seperti itu ya. Tetapi dia dalam jangka waktu lama ya. Kapan dimulai? Dimulai dari pada saat terjadi pembuahan. Itulah yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari 9 bulan, ditambah lagi pada saat lahir 0 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 24 bulan. Itulah 1000 hari pertama kehidupan. Sekarang berdasarkan itu ya, yang saya katakan dengan definisi daripada stunting. Berarti dia punya berat badan, tinggi atau panjang badan ya tidak sesuai dengan umur. Ya, itu. Jadi pengukurannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa stunting ini, karena kita sudah tahu bahwa stunting itu seperti ini. Dengan diundangkannya peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 ya. BKKBN itu diberikan tugas ya oleh Bapak Presiden. Mandat Bapak Presiden yang memberikan tugas bahwa yang menjadi ketua ya dalam percepatan penurunan stunting itu adalah kepala BKKBN pusat ya. Tugas yang diberikan ini adalah sebagai ketua pelaksana di tingkat nasional. Ya. Jadi ini Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Beliau adalah seorang dokter objin ya. Jadi kepala BKKBN itu adalah spesialis objin ya. Nah, itu diberikan mandat sebagai ketua ya percepatan penurunan stunting di tingkat nasional. Kemudian ini ditindaklanjuti sampai ke provinsi, kabupaten, kecamatan dan sampai ke desa. Alhamdulillah untuk Sulawesi Selatan ya ini sementara kita bergerak supaya ya pembentukan TPPS ya, kita singkat TPPS, tim percepatan penurunan stunting ya, untuk provinsi sudah selesai, SK-nya sudah ditandatangan. Kemudian untuk tingkat kabupaten, 24 kabupaten juga sudah selesai. Kemudian tingkat kecamatan kita masih pada posisi sekitar 91%. Kemudian untuk tingkat desa kita berada pada sekitar 88%. Ya. Tapi insya Allah ya dalam beberapa hari ini kita akan berupaya untuk mencapai 100%. Ya. Nah, sekarang dengan tugas yang diberikan, tugas baru diberikan kepada BKKBN ya, tentu kami di provinsi menindaklanjuti apa yang menjadi tugas-tugas yang ada di pusat yang dijabarkan di tingkat provinsi, kemudian provinsi sampai ke tingkat desa ya. Ya, perlu saya informasikan bahwa BKKBN dalam hal sebagai koordinator, sebagai ketua ya. Tapi di tingkat provinsi yang ketua adalah Bapak Wakil Gubernur. Ya. Di tingkat kabupaten, Wakil Bupati, tingkat kecamatan Pak Camat, tingkat desa kelurahan, Pak Desa atau Pak Lurah. Nah, itu yang menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting. Nah, sekarang dengan tugas-tugas yang baru, ya BKKBN itu menawarkan model. Ya, kalau tadi saya sampaikan 1000 hari pertama kehidupan, ya. BKKBN menambah modelnya adalah dimulai dari hulu. Dimulai dari hulu bukan pada saat terjadi pembuahan, tetapi 3 bulan sebelum kita sudah melakukan intervensi. Ya, ya dengan alasan bahwa
melalui ya intervensinya itu ada empat sasaran yang menjadi intervensi dalam percepatan penurunan stunting ya. Kalau dulu pendekatannya adalah pendekatan keluarga, tapi dengan tugas baru BKKBN pendekatannya adalah yang dulu itu individu. Ya. Kalau sekarang adalah pendekatan keluarga. Kenapa? Karena persoalan stunting persoalan yang sangat kompleks. Bukan hanya persoalan ekonomi, ya, tetapi banyak sekali yang mempengaruhi. Antara lain, ya, bisa jadi ini anak stunting karena lingkungan, bisa jadi anak ini stunting karena ibunya sakit. Ya, berarti pendekatannya pendekatan keluarga, bukan pendekatan individu yang fokus pada anak, tetapi dilihat, ya, seperti apa kondisi keluarga dari sasaran. Ya. Ada 4 sasaran ya berdasarkan Perpres ini ya. Jadi Perban seperti apa Ranpasti rencana aksi nasional ya percepatan penurunan stunting. Jadi ada 4 sasaran. Inilah yang ditawarkan oleh BKKBN. Yang pertama adalah CATIN, calon pengantin. Jadi diharapkan idealnya 3 bulan sebelum menikah itu kita sudah bisa deteksi ya apakah calon pengantin ini siap menikah, siap hamil. Bisa jadi siap menikah, tidak siap hamil. Ya. Apa indikatornya untuk melihat ini? Ya, indikatornya adalah karena kita akan lebih fokus pada siap hamil. Ya, apakah ya timbangannya ideal? Apakah dia tidak anemia? Ya, seperti itu ya. Apakah tidak 3 bulan sebelumnya? 3 bulan, ya 3 bulan. Ya, sebelum menikah. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya terjadi ya, terjadi bahwa ternyata calon pengantin ini berat badannya, misalnya, anemia, yang memastikan bahwa dia harus melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, itulah yang disebut dengan TPK, tim pendamping keluarga yang sudah dibentuk, ya, sebanyak kurang lebih 6.000 yang ada di Sulawesi Selatan, ya, terdiri dari bidan, kadernya PKK dengan kadernya KB. Inilah yang akan melakukan pendampingan kepada CATIN. Ya. Yang kedua sasarannya adalah ibu hamil. Kemudian yang ketiga sasarannya adalah ibu menyusui. Yang keempat adalah balita. Akan kita fokus pada baduta. Inilah yang TPK yang memastikan bahwa calon pengantin tidak bermasalah dengan memastikan bahwa kalau misalnya dianggap ya, atau dianggap berat badannya tidak ideal, ya, itu memastikan bahwa dia sudah diperiksa. Kalau misalnya dia anemia, memastikan bahwa tablet tambah darah dia sudah konsumsi, dia sudah minum. Inilah tugasnya 3 orang. Dan sebagai informasi kita sudah melakukan orientasi seperti apa tugas-tugasnya. Insya Allah dalam bulan Mei itu akan kita kembali latih. Ya, untuk memperdalam kembali seperti apa pelaksanaan tugas-tugas mereka di lapangan karena itu tidak mudah ya, agak berat. Makanya kita dukung dengan berbagai informasi ya dalam rangka untuk peningkatan SDM, tenaga-tenaga TPK yang akan melakukan pendampingan ya itu. Kemudian TPPS yang sudah terbentuk ya inilah yang akan bekerja. Yang di dalamnya itu ada namanya Satgas, satuan tugas yang terdiri dari pakar ya. Ya, jadi ada yang terkait dengan program, kemudian ada yang terkait dengan evaluasi dengan data. Ya, ini. Kemudian Satgas ini ada di tingkat provinsi, kemudian ada di tingkat kabupaten. Ya, ya. Ini tadi kalau saya nggak salah itu sudah mendapatkan orientasi, ya akan lanjut pada tanggal 25. Jadi mereka akan diorientasi, diberikan ya pemahaman seperti apa pelaksanaan tugas-tugas mereka di lapangan di kabupaten. Nah, kemudian Satgas ini ya itu akan ditempatkan di kabupaten ya. Kemarin kita lakukan rekrutmen. Alhamdulillah ya tadi mereka sudah ikut orientasi ya itu langsung dari pusat dan itu dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi mereka mendapatkan ya serentak dilakukan ya. Jadi seperti itu ceritanya terkait dengan stunting. Kemudian seperti itu terkait dengan tugas baru kami dalam ya mendukung percepatan penurunan stunting yang ada di Indonesia khususnya untuk Sulawesi Selatan ya. Ada catatan saya bisa berikan ya masih terkait dengan stunting ya.
kita menggunakan SSGI. Data SSGI itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan kita berada pada angka 27% ya. Sementara nasional itu 24%, sekian ya. Berarti kita masih di atas rata-rata nasional ya. Dari 24 kabupaten yang paling rendah itu adalah Kota Makassar. Di angka 18%, yang tertinggi adalah Ini angka stuntingnya. ya menggunakan SSGI ya adalah Kabupaten Jeneponto, itu di angka 37,8% ya, cukup tinggi ya. Nah, sekarang ada dua data yang digunakan, data SSGI dengan EPPBGM ya. Kalau SSGI ini ya dilakukan survei, kalau yang EPPBGM itu kita mengambilnya data dari Posyandu, penimbangan yang dilakukan di Posyandu, dan itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi bukan BKKBN ya. Jadi ini data-data ya semua kita dapatkan dari Dinas Kesehatan ya, dari Dinas Kesehatan ya. Nah, tadi kan Ibu bilang Ya. kalau misalnya ada cara baru nih Ya. dari BKKBN. Kalau dulu mendekati individunya, sekarang mendekati keluarganya. Ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya peran keluarga, apalagi orang tua, Ya. sang ayah dan sang ibu Ya. itu bagaimana peran mereka yang idealnya seperti itu biar anak-anaknya ini ya tidak terjadi stunting. Oke. Ya. Kalau selama ini kita lihat setiap ada kegiatan, kalau sudah berkaitan 1000 hari pertama kehidupan, orang bicara stunting, yang banyak itu adalah ibu-ibu. Oke, iya betul. Ya. Bagi saya itu kurang tepat. Karena namanya pengasuhan anak tidak 100% ada di tangan ibu. Betul. Tapi juga ada di tangan seorang bapak. Ya. Seorang bapak. Ada teori yang menyatakan pada usia begini yang berperan penting itu adalah bapak. Itu ada teorinya. Ya. Sementara kalau kita melihat, ya kalau ada kegiatan-kegiatan, coba lihat aja di Posyandu. Ada nggak bapak-bapak? Jarang. Ya. Padahal itu adalah anaknya. Ya. betul. Ya. Nah, oleh karena itu kemarin juga pada saat saya melakukan dinas ke kabupaten, banyak sekali yang menyampaikan bahwa kenapa yang diundang hanya perempuan. Sebenarnya diundang tuh bapak-bapaknya. Ya diundang, tetapi yang biasanya datang adalah ibu. Kenapa? Karena yang namanya pengasuhan yang paling dekat adalah ibu. Ya, padahal itu kita harus tepis. Karena namanya pengasuhan kembali bahwa suami istri bertanggung jawab atas ya kesehatan ibu dan anak ya. Bagaimana ini anak-anak bisa tumbuh ya tentu peran kita ya. Kita berbagi peran ya, misalnya dalam hal apa seperti ini, tetapi keduanya harus tahu. Apalagi kalau persoalan gizi seperti apa, ASI eksklusif harus paham. Ya. Apalagi pada saat hamil. Seorang ibu kan tidak bisa stres. Pada saat hamil, ya bisa jadi stres karena selalu ditinggal. Bisa jadi seperti itu ya. Sedikit saja stres, yang namanya itu janin dia ikut. Ya, makanya kita harus hati-hati sekali. Ya, makanya kita di BKKBN yang namanya orang hamil sayang itu orang hamil. Ya, karena dia akan memproduksi satu generasi. Ya, sekarang generasi ini stuntingkah? Bagaimana? Ya, terpulang kepada keluarga itu. Makanya peran keluarga mulai dari hamil, ya, dan sebelum hamil itu harus posisinya posisi normal. Ya, lagi sampai hamil, ya tentu, ya pendampingan dari suami itu sangat penting sekali. Ya, untuk membawa, ya supaya yang namanya janin dan ibu hamil itu selalu pada posisi enjoy, dia sehat. Ya, coba bayangkan kalau selalu ditinggal. Ini Ya, perlu pasti, di-highlight ya pemirsa ya. Harus. Jadi Karena nggak bisa. peran keluarga tuh bukan cuma tentang Bukan. ibu saja. Tidak. Ibu yang sudah mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, merawat, tapi butuh juga dukungan dari seorang dukungan dari seorang suami itu ayah. sangat penting sekali. Apalagi kalau sudah misalnya sudah melahirkan, ya kadang-kadang yang lebih banyak pegang itu kan ibunya. Kita pahami karena ibunya yang menyusui, bukan bapak. Iya betul. Tapi dalam hal lain kan bisa membantu ya, misalnya mengganti popok, Tengah malam, tengah malam anak kita terbangun. bisa berdua untuk mengganti popoknya misalnya ya. Hal-hal yang kecil tapi membuat ibu itu senang ya. Bayangkan dia 9 bulan membawa berapa kilogram ya.
yang dia bawa, ya mulai dari sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan belum melahirkan, belum dia menyusui, ya yang harus kita pikirkan sama-sama. Makanya sekali lagi sayangilah wanita yang hamil, ya terkhusus pada keluarga yang ada di situ ya. Inilah perannya keluarga. Peran support misalnya dari mertua, dari saudara, itu support yang paling bagus sekali. Ya, karena namanya kalau orang hamil kadang-kadang macam-macam untuk pikiran ya, ya apakah begini, apakah anak saya seperti itu kan sudah membayangi kita bahwa seperti itu ya, sehingga memang dibutuhkan pendekatan yang dilakukan oleh anggota keluarga ya. Yang harus dijamin juga adalah perasaannya, ya. Betul. Kemudian bagaimana gizinya, ya ini yang harus betul-betul kita jamin, ya seperti lingkungan, akses air bersihnya, jambannya itu, karena itu semua mempengaruhi. Ya. Karena anak bisa terkena stunting itu penyebabnya bukan cuma karena gizinya buruk, Bu ya. Ya. Adakah penyebab-penyebab lain seperti apakah mungkin kesehatan mental juga berpengaruh? Atau seperti kebersihan juga berpengaruh, seperti apa tuh Bu? Ya, iya berpengaruh. Ya, makanya dari awal saya sampaikan bahwa persoalan stunting itu bukan persoalan mudah kita tangani. Kenapa? Karena yang mempengaruhi terjadinya stunting itu sangat kompleks sekali. Contoh tadi, bagaimana orang tidak stunting kalau akses air bersih yang dia dapatkan tidak seperti yang seperti mereka yang mendapatkan air bersih. Kalau mereka sampai berkilo-kilo, bagaimana coba? Ya. Nah, kemudian ya itu kan sudah terkait dengan lingkungan. Ya, berarti sudah tidak sudah di luar dari persoalan-persoalan lainnya. Nah, makanya ya tentu pemerintah harus hadir di sini. Seperti apa itu? Nah, makanya konvergensi di dalam percepatan penurunan stunting diharapkan seluruh instansi terkait harus terlibat. Ya, contohnya tadi, kalau misalnya di satu desa menjadi lokus dalam percepatan penurunan stunting, kita lihat, kita petakan sebenarnya apa yang dibutuhkan di desa ini. Oh, ternyata mereka itu tidak punya jamban, bisa diare kan? Oh, mereka ternyata tidak punya akses air bersih, apalagi. Oh, ternyata di tempat itu tidak ada posyandu. Akses untuk memperoleh layanan kesehatan jauh, itu kan semua harus kita pikirkan sama-sama. Ya. Kemudian ya, kalau kita lihat bahwa satu keluarga itu ya tentu ada yang menopang untuk ekonomi. Bisa jadi dia tidak punya pekerja. Tapi kalau sejauh ini Bu ya, sesuai data-data tentang stunting, apakah memang selama ini anak-anak yang terkena stunting itu memang cuma berasal dari keluarga yang mungkin ekonomi rendah? Tidak. Ada juga berarti yang ada. Ya. Itu Makanya bukan satu-satunya ekonomi, persoalan ekonomi, bukan. Karena ada juga karena dia tidak tahu 1000 hari pertama kehidupan itu seperti apa, intervensi yang harus dilakukan. Nah, kemudian ada yang tidak paham mengenai pengasuhan tumbuh kembang anak seperti apa, gizi seperti apa yang harus saya berikan kepada anak saya. 0 sampai 6 bulan itu kan susu eksklusif. Biar tidak diberi air mineral, dia bisa hidup. 0 sampai 6 bulan dengan ASI. Ya. Sekarang kualitas ASI berarti harus mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Makanya BKKBN meluncurkan lagi satu program di Kampung KB, yaitu DASAT, Dapur Sehat Atasi Stunting. Ya, disinilah info-info ini akan kita berikan kepada masyarakat. 6 sampai misalnya 7 bulan sampai sekian 1 tahun, ini loh makanan yang bergizi bagi anak dengan memanfaatkan pangan lokal. Ya, itu sekarang kita lagi viralkan ya lagi tren untuk BKKBN. Karena kemarin juga alhamdulillah 7 negara sahabat, ya antara lain dari Mozambik, ya dari Seychelles, dari Jepang, kemudian juga dari organisasi dunia, ya seperti dari WHO, ya, ada juga yang datang kemarin, kemudian dari UNICEF, ya itu berkunjung ke salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan untuk melihat seperti apa penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu kita bawa. Ya, di situlah diperlihatkan ada DASAT.
Ya, mereka itu demo massa. Ya, diperlihatkan bahwa dengan memanfaatkan pangan lokal, karena Kabupaten Pangkep itu kebijakan pemerintah daerah seluruh rumah tangga harus menanam kelor. Ya, itu yang dimanfaatkan. Akhirnya kemarin kita buat jadi di pojok-pojok desa itu ada info. Jadi ada info. Kalau untuk makanan 1 tahun sampai 2 tahun ini ya bisa dibuat puding, bisa ya cemilan-cemilan, tetapi ya tentu kita hindari yang terlalu banyak mengandung pektin ya. Ya, kemudian seperti apa buburnya dicampur dengan apa itu info ya, itu adalah salah satu program dasar ya. Kemudian pemberian makanan tambahan ya. Kita upayakan kemarin ini ya terintegrasi dengan program lain ya, seperti dengan tim penggerak PKK ya. Kita kerjasama dengan kebun gizi PKK yang diharapkan 2. Yang pertama, bagaimana kebun gizi ini dia bisa konsumsi untuk gizi keluarga. Yang kedua, dikomersialkan, bisa dijual. Untuk peningkatan ekonomi keluarga. Itu antara lain pembuatan kolam ikan, itu bagus sekali di desa Baloci kemarin kita ada di sana. Dan alhamdulillah 7 negara dengan 2 organisasi dunia memberikan apresiasi ya, karena melihat bahwa seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu. Oke. Jadi tadi sudah panjang lebar nih Bu menjelaskan tentang bagaimana kondisi apalagi terkhusus di Sulawesi Selatan tentang stunting dan cara-cara upaya dari BKKBN untuk pencegahannya gitu ya. Nah, ini kan dalam rangka Hari Kartini nih Bu ya. Ibu adalah salah satu perempuan yang menurut Kila hebat banget karena bisa menjadi ketua pergerakan bagaimana caranya biar masyarakat itu kualitas hidupnya meningkat. Nah, mungkin Ibu punya kiat-kiat atau tips-tips yang bisa dibagikan juga kepada ibu-ibu yang lainnya biar makin semangat juga dan makin terarah gitu dalam pengasuhan anak. Ya. Kalau seorang ibu yang berkarir, ya kuncinya adalah kemampuan kita memanage itu waktu. Ya, berbagi untuk keluarga dan untuk karir, dan itu harus jalan. Nggak boleh berat sebelah ya. Berat, tetapi kalau hal ini tidak dijadikan beban, kita enjoy dalam menghadapi, semuanya akan bisa jalan dengan lancar. Ya, seperti itu. Jadi tetap ya komunikasi dengan suami, dengan anak-anak itu yang selalu ya, keran komunikasi itu harus lancar kita berikan ya. Kemudian ya karena saya sebagai ASN kemudian pimpin perwakilan BKKBN dengan 24 kabupaten yang begitu kompleks permasalahannya, saya berupaya untuk merangkul semua staf-staf ya yang ada ya. Kemudian ya tentu kita diskusi sesuai dengan mereka akan diskusi sesuai dengan tupoksinya. Kemudian saya selalu mengharapkan mereka melahirkan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Ya, jadi seorang perempuan tangguh ya, gitu harus, ya, yang harus seperti itu ya. Harus bisa menyeimbangkan antara keluarga dengan kerjaan. Karena kalau berat sebelah bisa gagal kita. Kalau udah gagal di keluarga akan mempengaruhi karir yang kita jalankan. Betul. Terima kasih Bu atas informasinya. Terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah nonton. Jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.